Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du fa innal asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalaalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat jamaah Asyifa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah ya kita bisa kembali lagi ikut kajian pagi hari di bulan Ramadan ini, ikut tahsin ya, lumayan tadi banyak sekali sudah para jamaah yang sangat antusias untuk mengikuti kajian tahsin. Memang begitulah seharusnya kita kalau sudah menyatakan bahwa pedoman kita Al-Quran dan Sunnah, maka kita wajib untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, ya dengan benar sesuai kemampuan tentunya. Nah, kita sudah ada pembimbingnya, monggo silakan. Kalau yang tidak mau membaca, mendengarkan, kemudian praktek sendiri juga boleh. Di YouTube itu juga banyak ya bimbingan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Untuk orang yang sudah tua ada, untuk yang mau pembacaannya lebih indah lagi juga banyak. Tinggal kita ngeklik saja kalau di YouTube itu insya Allah kita sudah mendapatkan semuanya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, memang topiknya hari ini adalah agak menggelitik, yaitu ya apakah bacaan Al-Quran itu untuk orang mati, dan masih ada hal-hal yang lain. Apakah amalan-amalan orang hidup itu bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal, ya, berdasarkan nas atau dalil yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka nanti akan saya bacakan dua kelompok ulama besar. Yang satu menganggap bahwa karena ada hadis yang sudah jelas secara sanad adalah sahih, maka diambil aja. Yang lain menjelaskan bahwa meskipun hadis yang sahih itu karena dia bertabrakan dengan Al-Quran, maka dia tidak mengambilnya, juga membawakan dasar-dasar dari beberapa ulama ahli hadis, beberapa pendapat sahabat, dan beberapa pendapat para ulama. Maka marilah kita kaji hari ini dan membaca Al-Quran masih kita lanjutkan,
yaitu 2 ayat yang terakhir suratul Baqarah, dan beberapa tafsirnya tentang itu, karena ini penting sekali supaya kita mengetahui. Mohon maaf suara saya masih agak berat ya. Ini tadi saya di sholat subuh kembali lagi mau jatuh ya, tapi saya pertahankan. Ternyata setelah sampai di rumah saya cek bukan gula darahnya yang jatuh, tapi tekanan darahnya ya, tekanan darahnya karena minum obat tekanan darah. Ini sorenya tadi sudah minum CD Sastran, paginya tadi karena dari rumah sakit dapat juga 2 amlodipin diminum juga, maka tekanan darah menjadi 84 saya. Ya akhirnya ya sudah tidak bisa apa-apa. Untung ya alhamdulillah ditolong Ustadz Wahid ini ngajinya cukup panjang sehingga agak kembali sedikit, mungkin sekarang sudah 100-an lah ya, barangkali kira-kira begitu ya, tidak begitu seperti yang 84 tadi, betul-betul tidak kuat kita berdiri aja susah ya, padangan mata berkunang-kunang dan hampir jatuh ya setiap jalan. Dan tadi saya juga nekat pakai sepeda motor yang besar itu naik sendirian. Ya untung alhamdulillah dilindungi oleh Allah, tidak jatuh di tengah jalan. Jadi tekanan darah saya cuma 84/60 atau 50 tadi ya. Kalau nggak salah itu, jadi betul-betul sudah gawat sebenarnya. Hanya karena saya meminum obatnya itu biasanya jaraknya kalau tidak puasa itu cukup panjang. Tapi kalau puasa itu jaraknya kan cuman tadi habis isya minum obat itu, kemudian sahur minum lagi. Jadi jaraknya masih terlalu pendek sehingga sangat jatuh tekanan darahnya ini. Baiklah, ya saya mohon maaf suaranya masih belum sempurna. Dan saya nanti tidak tahu apakah tanggal 14, 15, 16 itu bisa ikut atau tidak. Melihat kondisi saya, suara saya, dan kesehatan saya yang masih belum sempurna seperti ini. Saya sebenarnya terus terang ingin sekali ya ikut ke sana meskipun barangkali tidak berbuat apa-apa karena mungkin tidak bisa berbuat, tapi ingin menyaksikan para bapak dan ibu sekalian yang sungguh-sungguh dalam meniti kehidupan yang lebih sempurna untuk menyongsong masa depan yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah bapak dan ibu sekalian, kita mulai sekarang kajiannya dengan membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Yang membaca siapa, Bu? Bu Zulfia, Ustaz, sudah siap beliaunya? Ya, Bu Zulfia, alhamdulillah. Monggo sudah siap, dibaca perlahan-lahan saja dengan bacaan yang sesuai diajarkan oleh Ustaz kita. Monggo, Bu. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat
Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Iya, bagus. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Zulfiah. Luar biasa sekali. Dari latihan-latihannya yang dibimbing ustadz-ustadz kita sudah menghasilkan personal ya, mereka-mereka yang membaca Al-Qur'annya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan menuju kepada kesempurnaan yang jelas ya, kesempurnaan yang milik Allah. Kalau kita membaca, siapapun di antara kita ini masih ada, harus dibenarkan. Tapi jangan khawatir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sekadar kemampuannya. Disuruh baca, sudah baca Al-Quran, tidak seperti bacaan ustaznya, ya tidak apa-apalah. Allah Ta'ala sudah mengampuni kekurangannya, menerima amalnya yang sedikit itu. Baiklah, kedua ayat yang diturunkan oleh Allah di sini, kemarin sebagian sudah kita bicarakan tentang keutamaan. Sekarang kita akan membicarakan beberapa hadis ya tentang keutamaan kedua ayat di atas. Semoga Allah memberikan manfaat dari keduanya. Maka dari itu dianjurkan kita kalau bisa setiap malam, setiap hari membaca 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Jadi mulai ayat Alif Lam Mim
dalikal kitab dan seterusnya sampai ulaika ala hutam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian ditambah 3 ayat yang tengah-tengah di surah Al-Baqarah, mulai ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai dengan ayat 257 ya. Ini kita dianjurkan disunahkan baca, dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Maka bacaan-bacaan ini sebagai pelindung bagi siapa saja yang membacanya, dan dia akan merupakan cukup ibadatnya di malam itu kalau dia membaca di antaranya 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Monggo Pak Tomo tolong dibacakan tafsirnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ia menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah pada malam hari, maka kedua ayat ini mencukupinya. Nah, apa yang dimaksud mencukupinya? Mencukupi beberapa penjelasan adalah berarti dia dicukup ibadah malamnya pada saat itu dengan membaca 2 ayat terakhir itu. Atau mencukupinya apa? Sebagai perlindungan baginya, ya, dia di hari itu. Maka kedua ayat surat Al-Baqarah itu merupakan perbendaharaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah kecuali kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan nanti diwariskan dengan kepada kita umatnya umat Nabi kita itu. Terus Bu, Pak. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh beberapa perawi lainnya. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dar radhiyallahu katanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku telah diberi beberapa ayat penutup surat Al-Baqarah dari perbendaharaan di bawah arsy yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ya, perbendaharaan kekayaan yang tidak terhitung, tidak ternilai jumlahnya, ya. Itu merupakan perbendaharaan di bawah arsy Allah, diturunkan kepada Nabi kita dan diwariskan kepada umatnya. Ini sebagai kemuliaan kepada Nabi dan kemuliaan pada umat yang dibimbing oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi besar, Nabi teragung, Nabi yang menjadi teladan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini. Terus hadis ini juga diriwayatkan oleh hadis di atas juga diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai. Sedangkan Imam Muslim meriwayatkan dari Abdullah, ia menceritakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan hingga sampai di Sidratul Muntaha yang berada pada langit lapis ke-7. Padanya berakhir apa yang dibawa naik dari bumi lalu ditahan. Dan padanya pula berakhir apa yang dibawa turun dari atasnya lalu ditahan. Ia, Abdullah berkata, yaitu berkenaan dengan firman-Nya, Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. An-Najm ayat 16. Abdullah mengatakan, yaitu permadani dari emas. Lebih lanjut ia mengatakan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 3 hal. Pertama, sholat 5 waktu. 2, ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Dan ketiga, ampunan bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ya, perhatikan perjalanan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, hasilnya luar biasa sekali. Pertama kali adalah diperintah sholat 5 waktu. Ini memang kebutuhan kita supaya hati kita tidak cenderung kepada kemaksiatan. Paling tidak 5 waktu, 5 kali 1 hari, 1 malam, kita diperintahkan ihdinas siratal mustaqim, minta petunjuk jalan yang lurus kepada Allah dan senantiasa mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Dan sholat 5 waktu ini hanya untuk umat Muhammad. Kalau umat dulu bukan. Umatnya Nabi Musa misalnya, itu sholatnya 50 waktu.
Jadi beratnya luar biasa sekali tentu. Maka dari itu Nabi juga pertama kali pada Isra Mi'raj itu ditetapkan sholat 50 waktu. Namun dengan rahmat Allah dikurangi oleh Allah menjadi 5 waktu, itu pun nilainya sama dengan 50 waktu karena rahmat Allah. Jadi yang dihasilkan saat kali Isra Mi'raj surat 5 waktu, yang kedua ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah. Jadi 2 ayat terakhir tadi, amana rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun dan seterusnya. Ya, ini adalah ayat-ayat yang merupakan ayat yang paling berbobot ya di antara ayat-ayat ini karena dia merupakan perbendaharaan Allah di bawah arsy-Nya. Dan yang paling menguntungkan juga ampunan bagi dan umatnya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah ini janji kepada Allah kepada kita. Kita tidak akan pernah dimasukkan ke neraka oleh Allah Ta'ala kalau kita mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Ta'ala. Ini janjinya Allah. Jadi 3 hal yang diberikan kepada umat Muhammad. 1 sholat 5 waktu. 2 penutup surat Al-Baqarah yaitu 2 ayat terakhir itu. Dan yang ketiga ada janji Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang tidak mempersekutukan Allah tatkala dia meninggal dunia. Terus Pak, monggo. Abu Isa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nu'man bin Bashir dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menuliskan sebuah kitab 2000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Darinya, dia menurunkan 2 ayat. Dengan keduanya itu, dia menutup surat Al-Baqarah. Dan tidaklah keduanya dibaca dalam suatu rumah selama 3 hari, melainkan setan akan menjauh darinya. Ya, jadi dari hadis ini yang paling penting, siapa yang membaca 2 ayat terakhir saja. Surat Al-Baqarah itu 3 hari berturut-turut. Dan ternyata rumah kita itu ada setannya. Ya, maka sering terjadi pertikaian, salah paham, suami, istri, anak, menantu, ya, sehingga tidak merasa tenang. Bacakan ini, kata Nabi kita. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah dibaca 2 hari berturut-turut, maka setan akan keluar dan tidak akan mengganggu orang yang ada di dalamnya. Sungguh satu karunia yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi keutamaan-keutamaan yang saya sebutkan tersebut, ya, sebaiknya jangan diabaikan begitu saja. Namun yang penting sebenarnya Al-Quran itu adalah petunjuk, bukan sekadar untuk menyuwuk, ya, untuk ruqyah, untuk ini dan itu. Tapi petunjuk bagi manusia yang nanti kita akan bahas. Maka selanjutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan, hadis ini berstatus gharib. Hadis gharib maksudnya hadis yang dalam sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri dalam meriwayatkan di mana saja penyendirian sanad itu terjadi. Penyendirian itu dapat mengenai personalnya, yaitu tidak ada yang meriwayatkan selain rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari gurunya itu sendiri, atau mengenai sifat dan keadaan rawi, yaitu sifatnya berbeda dengan sifat keadaan rawi lainnya. Ya, jadi gharib itu adalah aneh-aneh gitu kan, sendirian, dia meriwayatkan sendirian. Ternyata ditilik dari yang lain. Tidak ada yang meriwayatkan seperti itu. Cuma dia sendirian, tapi juga bisa sahih, bisa juga tidak sahih sama. Terus Pak. Hal yang senada juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dari Hamad bin Salamah. Dan dia mengatakan bahwa hadis tersebut sahih dan menurut persyaratan Muslim. Namun Imam Muslim dan Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Jadi Imam Muslim hanya menyatakan dia sahih, tapi tidak dia mencantumkan di dalam kitab sahihnya baik Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena kadang-kadang hadis itu yang tidak ditulis dalam sahihnya itu bukan berarti tidak sahih,
tapi dia juga sahih, namun tidak memasukkan di dalam kitab sahihnya Imam Muslim maupun Imam Bukhari. Kadang-kadang ya memang langsung dituliskan, maka dari itu semua hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu senantiasa sahih berdasarkan sanadnya. Jadi sanadnya sahih, tentang isinya para ulama akan masih mengoreksi apakah bertentangan dengan Al-Quran atau tidak. Monggo Pak. Terus Firman Allah Azza wa Jalla, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Ini adalah pemberitahuan mengenai diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. ya, jadi tatkala diturunkan ayat ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Itu yang diturunkan seperti itu, maka para sahabat keberatan. Karena Rasulullah menganjurkan kita beriman, tidak boleh keberatan seperti ahlul kitab. Kalau ada satu kitab beriman sebagian yang sebagian lagi ditolaknya. Jadi sami'na wa asaina, mereka mengatakan seperti itu, maka Nabi pun memerintahkan harus beriman dan menyatakan mohon ampun kepada Allah. Maka turunlah amanah Rasul bima unzila ilahi min rabbi wal mu'minun, dan sekaligus orang-orang beriman itu beriman semua bahwa kul min indi rabbil, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo terus Pak. Monggo kamu. Dan firman-Nya, wal mu'minun, demikian pula orang-orang yang beriman, diatofkan atau dihubungkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dia memberitahukan mengenai keseluruhannya dengan berfirman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Terus Dengan demikian, orang-orang mukmin mengimani bahwa Allah adalah satu yang esa, sendiri, dan kekal. Tidak ada ilah yang hak selain darinya. Dan tidak ada Rabb melainkan hanya dirinya. Dan mereka membenarkan semua Nabi dan Rasul, kitab-kitab yang diturunkan dari langit kepada hamba-hambanya, yang diutus menjadi Rasul dan Nabi. Mereka tidak membedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya, sehingga mereka tidak hanya beriman kepada sebagian dan ingkar terhadap bagian yang lain, tetapi seluruh Rasul dan Nabi itu menurut mereka adalah benar, baik, mendapat bimbingan, dan memberi petunjuk kepada jalan kebaikan. Meskipun sebagian Rasul itu menghapus syariat sebagian Rasul lainnya dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Sehingga akhirnya seluruh syariat mereka dihapus dengan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul, dan hari kiamat akan terjadi pada masa syariatnya Nabi Muhammad SAW, dan akan tetap ada segolongan dari umatnya yang senantiasa berpegang teguh dan menetapi kebenaran. jadi ringkasnya bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah senantiasa menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Jadi misalnya di zaman Nabi Adam dulu, boleh saudara sekandung itu nikah, boleh, ya, karena pada saat itu memang tidak ada manusia lain kecuali saudara sendiri. Maka kemudian turun Nabi berikutnya, dilaranglah, ya, nikah dengan saudara kandung. Kemudian setelah itu turun kepada syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam atau Nabi Yakub, ini boleh nikah dengan dua saudara sekandung, dinikah sekaligus boleh. Tapi pada umat Muhammad kita ini semua itu sudah dilarang. Dari syariat-syariat yang sebagian dari Nabi itu masih dipakai,
sebagian syariat lagi itu dibatalkan. Jadi seperti haji, seluruhnya itu adalah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, terus dipakai umat Muhammad ini, sedangkan sebagian-sebagian yang lain ditinggalkan karena perintah Allah untuk menyempurnakan ajaran ini. Baiklah, kita sampai demikian dulu tentang penafsiran hadis ayat 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Meskipun masih ada, kita akan masuk kepada bagian yang kita bicarakan, yakni beberapa masalah ya dan bacaan Quran untuk orang mati. Ya. Pertanyaan pertama yang muncul di sini adalah yang perlu diperhatikan, dapatkah orang mati menerima ganjaran atau dosa karena perbuatan amal orang-orang yang hidup? Apakah kita bisa mengirimkan sesuatu pahala kepada orang mati atau barangkali mengirimkan dosa? Ya. Jadi kalau kita misalnya baca Al-Quran, baca wirid, doa, dzikir dikirimkan kepada yang mati supaya orang yang mati tersebut mendapatkan pahala, ya. Atau dia berbuat maksiat, anaknya misalnya atau siapapun, dan dosa itu dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, bisa atau tidak, ya. Maka untuk menjawab dan membahas masalah ini akan kita perhatikan ayat-ayat berikut. Jadi bagaimana ayat Al-Quran menjelaskan kepada kita bisa atau tidak dosa itu ditimpakan kepada orang yang sudah mati atau pahala itu dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ya. Yang pertama dilihat surat An-Najm. Surat An-Najm surat nomor 53 ayat 38 dan 39. Monggo Pak Tomo dibaca 38 dan 39 surat An-Najm. Yaitu bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Dan bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya, perhatikan Al-Qur'annya. Ya, kita jangan fanatik kepada pendapat siapa-siapa sementara kita belajar Al-Quran, kita perhatikan Al-Qur'annya. Ala taziru wa ziratun bizra ukhra. Ya. Orang bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi kalau yang Nabi Adam berdosa, tidak bisa dosa itu diwariskan kepada anak cucu Adam. Atau kalau seorang tua itu durhaka kepada Allah, maka dosanya orang tua itu akan diwariskan kepada anaknya. Atau sebaliknya, durhakanya anaknya kepada Allah, orang tuanya menanggung tidak bisa. Masing-masing manusia akan menanggung dosa yang dikerjakan sendiri dan akan menerima balasan dari dosa yang dikerjakan. Demikian juga kalau dia mengerjakan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang dikerjakan sendiri tanpa dikurangi sedikit pun. Ala taziru wa ziratun wisra ukhra. Orang yang berdosa tidak ada akan menanggung beban dosa orang lain. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan, yang dikerjakan sendiri. Jadi kita tidak mungkin, saya misalnya mendapat pahala yang dikerjakan oleh tetangga saya, anak saya, ibu saya, dan lain-lainnya. Nanti ada rinciannya, kita padukan dengan hadis-hadis Nabi. Ya. Jadi ayat yang ke-40 sebentar dibaca Pak Tomo, 40. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Ya, usahanya sendiri, yang dikerjakan sendiri. Tidak kepada orang-orang lain yang mengerjakan. Nanti akan diperlihatkan. Bukan amalnya orang lain. Jadi orang lain baca Quran, ya ke orang lain itu akan dapat pahala. Ya, kita nggak pernah baca Al-Quran, ya tidak pernah mendapat pahala. Kalau ada orang baca Al-Quran dikirimkan kepada kita, maka tidak sampai menurut
pendapat ahli ulama, diantaranya Imam Syafi'i. Nanti saya akan bacakan bagaimana pendapat para ahli tafsir tentang itu. Jadi ringkasnya yang pertama itu bahwa manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang diusahakannya saja. Kemudian kita lihat yang kedua, surat An-Naba. Surat An-Naba, surat nomor 78 ayat 41. Allah berfirman, monggo Pak. Ayat 41 itu. Ya. Waduh, lengket betul. An-Naba ayat 41. Oh, ayat 1. Tapi kapan? 1, Pak. Surat An-Naba, surat 78 ayat 41. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Ayat 1, Ustaz. Kok 141? An-Naba itu sampai 40, Ustaz. Makanya Surat An-Naba Iya, ayat 40. An-Naba sampai 40. Yauma yang durul mar'u maka damat itu mungkin surat apa itu, Pak? Yauma yang durul mar'u maka damat surat 49 barangkali ya. 79. Ya, 79 kita lihat 79 ya. 79 ya. Yauma yang durul mar'u maka damat yadahu yakul kafirun ya laitani ya, ayat yang terakhir surat An-Naba itu, Pak. Surat An-Naba yang terakhir, Pak. yang terakhir, yang 40, Ustaz ya. Iya. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Iya, ya. Inna angdarnakum, sesungguhnya kami telah peringatkan kepada kamu, wahai orang-orang kafir, azaban qariba, siksa yang dekat. Ya, kapan? Yauma yang durul mar'u, yaitu suatu hari di mana maksudnya melihat maka tamat yadahu, apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya, wa yaqulul kafiru, nah ya, dan yaqulul kafiru, dan berkatalah orang-orang kafir itu, ya laitanikum apa, alangkah baiknya kalau kami menjadi tanah. Jadi mereka melihat apa yang mereka kerjakan sendiri, bukan yang dikerjakan orang lain. Jadi ayat-ayat yang semana dengan ini diantaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 26. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 26. Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Ya. Kebaikan yang kamu kerjakan maka kamu akan dapat balasan baik dari Allah yaitu pahala, ya, dan kejahatan yang kamu kerjakan maka kamu akan dapat balas dari dosa yang kamu kerjakan. Juga di dalam surat Fusilat, Pak. Surat Fusilat, surat nomor 41 ya. 41 ayat 46. Ya, 41 ayat 46. Jadi kita lihat dulu ayat-ayat Al-Quran, surat Fusilat. Ambilah solihan. Ya, man amila solihan, ini betul. Monggo, Pak. Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jahat, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambanya. Ya, perhatikan ini, ya, supaya kita tahu bahwa amal ini yang beramal soleh untuk diri. Man amila solihan. Barang siapa beramal soleh, berupa sedekah, baca Al-Quran, sholat, haji, dan lain-lainnya itu, fali nafsih, maka untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Ya. Waman asa'a fa'alaya. Barang siapa berbuat buruk, maka dia akan menimpa dirinya sendiri. Wa ma rabbuka, dan tidaklah Rabbmu bidzalamil abid, berbuat zalim kepada hambanya. Maksudnya tidak mungkin dia berbuat jahat, tapi perbuatan jahat itu ternyata tidak menimpa dirinya, menimpa orang lain. Atau dia berbuat baik, tidak diberi pahala oleh Allah, dan pahalanya itu untuk orang lain. Ini surat Fusilat ayat yang ke-46. Kemudian surat 45, surat Al-Jasiyah ayat 15. Monggo, Pak. Ayat berapa, Ustaz? Ayat yang ke-15.
Barang siapa yang mengerjakan amal yang soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu dikembalikan. Perhatikan, dua ayat yang kita baca tersebut menyatakan seperti itu. Satu lagi barangkali mungkin meskipun masih banyak, surat Al-Ankabut. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat yang ke-6. Surat 9 ayat yang ke-6. Oke. Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Iya, jadi tidak butuh orang lain. Kalau kita tidak sholat 1 bulan misalnya, kemudian kita diminta mensolati walinya atau keluarganya atau temannya, anaknya, mensolatkan untuk dirinya tidak diperlukan. Ya. Waman jahada, barang siapa berjihad bersungguh-sungguh melakukan suatu kebaikan, fa'inama yujahid itu linafsi, maka sesungguhnya dia beramal bersungguh-sungguh itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ya. Karena apa? Innallaha la ghaniyun, sesungguhnya Allah benar-benar kaya, maha kaya, anil alamin, dari seluruh amal. Jadi amalnya itu masing-masing. Kita mengerjakan itu, Allah tidak memerlukan bantuan orang lain untuk orang itu mengerjakan amal baik yang dikerjakannya. Ya. Ini jadi dari beberapa ayat ini jelas Al-Quran menyebutkan bahwa ya amal seseorang itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Maka kita lanjutkan ya. Di dalam satu lagi surat Al-Zalzalah, surat Zilzalah itu, surat nomor berapa Zilzalah itu? Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, 99 ya Pak ya. Ini ayatnya ayat yang ke-7 dan 8. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, monggo Pak. Surat 99 ayat ke-7. Ya. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, dia niscaya akan melihat balasannya pula. Perhatikan bahwa ayat ini juga jelas-jelas bahwa orang yang berbuat buruk dan orang yang berbuat baik untuk dirinya sendiri. Ya, saya bacakan penjelasan di sini. Dari beberapa ayat ya tersebut sudah jelas bagi kita bahwa tiap orang akan bertanggung jawab atas hasil usahanya sendiri. Ya. Kalau seandainya baik, tentu dia akan mendapat balasan yang baik. Kalau perbuatan kita buruk, pasti akan mendapatkan balasan siksanya. Namun aneh sekali, ada sebagian besar dari umat muslim pada masa sekarang ini atau pada masa sebelumnya, ya, apakah sadar atau tidak sadar, mereka berpendapat bahwa seseorang dapat memberikan manfaat bagi orang lain, sehingga dengan demikian mereka mengadakan dalam urusan agama ini apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi karena ayat-ayat sudah jelas, kemudian karena mereka barangkali tidak paham, banyak orang-orang muslim mulai dulu sampai sekarang mereka melakukan hal-hal yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan ini. Kita dapat menyaksikan sendiri di mana-mana tempat mereka membacakan ayat-ayat Quran untuk orang-orang yang telah mati dengan tujuan menghadiahkan ganjarannya kepada mereka. Mereka bersedekah dengan niat untuk tujuan untuk menghadiahkan ganjarannya pada orang-orang yang sudah meninggal. Demikian pula hanya mereka membacakan bermacam-macam zikir-zikir dan doa-doa, dan amalnya itu dihadiahkan kepada mereka. Perbuatan ini secara umum dan sudah merata dikerjakan oleh mereka karena tidak memahami nas yang termaksud di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi.
Demikian pula kaidah-kaidah yang terpakai di dalam membahas sesuatu masalah dalam agama ini, sehingga apakah yang mereka lakukan itu sesuai dengan apakah yang melakukan itu anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya, mantu kepada mertuanya dan seterusnya, itu mereka tidak peduli karena mereka tidak memperhatikan hadis-hadisnya. Padahal di dalam hadis itu hanya anak yang bisa sedekah untuk orang tuanya, hanya anak yang bisa menghajikan untuk orang tuanya. Kalau kita mengikuti dalil-dalil secara sunnah dan Al-Quran. Namun kalau kita tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis-hadis yang berseberangan dengan Al-Quran, tidak bisa kita jadikan pegangan, ya hanya amal kita sendiri. Nanti kita bahas, ya. Bila mereka diberi pengertian dan peringatan bahwa amalan tersebut tidak dibenarkan di dalam agama, tentu mereka memberikan jawaban sebagai berikut. Perhatikan jawaban yang biasa diberikan orang kalau diberitahu tentang amal itu, mereka selalu menjawab, kalau seandainya benar apa yang saudara katakan, ya, mengapa dilakukan pula oleh orang-orang zaman dahulu hingga sekarang? Kalau itu memang pendapat orang-orang itu salah, kenapa orang Muslim sejak dulu sampai sekarang mengerjakan seperti itu? Terutama oleh orang-orang pandai, para alim, kiai, ulama, ya, yang lebih alim dari saudara. Jadi kalau kita ingatkan orang itu, ini bukan ajaran Pak, ini bukan tuntunan agama, maka sebaiknya kita tinggalkan. Loh, saudara itu memang siapa? Ya, ini amalan sudah dikerjakan oleh orang dulu sampai sekarang, bahkan oleh orang-orang alim, para ulama, ya, yang ilmunya sudah tidak bisa ditakar barangkali, muridnya ribuan, sampai sekarang dikerjakan. Saudara itu siapa kok melarangin? Ya, gitu ya. Nah, ini kira-kira begitu, ya. Kalau sekiranya apa yang saudara katakan itu benar, nah, kenapa para ulama dan para kiai tidak pernah melarang atau mencegahnya, tetapi mereka itu tetap diam 1000 bahasa? Kenapa kalau itu tidak benar, kok mereka tidak bertindak untuk melarangnya? Inilah, ya, senantiasa menjadi alasan bagi mereka tetap mengerjakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, tidak ada dasar dalilnya yang benar, meskipun mereka tahu tetap dikerjakan hanya karena banyak orang yang melaksanakan, ya, hanya karena banyak yang melaksanakan. Oleh karena itulah Allah menjelaskan di dalam surat 6 barangkali, surat nomor 6 ayat 116, Pak, ya. Surat 6 ayat 116. Ayat 116. Nggih. Start. Ya. 116. Dan jika Ya. kamu menuruti kebanyakan orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Maksudnya seperti menghalalkan memakan apa-apa yang telah diharamkan Allah dan mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan Allah. Menyatakan bahwa Allah itu punya anak. Iya, dan seterusnya model-model seperti itu. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka yudhiluka an sabilih, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Oleh karena itu dalam beragama ini tidak oke-okean, tidak banyak-banyakan, ya, bukan demokrasi ini. Yang penting bahwa kalau kita melakukan agama ini harus berdasarkan dalil yang ada, ya. Apabila kita kemukakan bahwa alasan tidak bolehnya mengamalkan perbuatan tersebut berdasarkan firman Allah dan sunnah Rasul, ya, bukan hanya melihat jumlah banyak yang mereka lakukan, ya, bukan pula dengan memperhatikan diamnya para ulama atau kiai, maka mereka akan berkata. Ini perkataan kunci bagi mereka sendiri.
akan menampar, memukul kita. Ya, katanya seperti ini. Kenapa Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar yang sangat terkenal dengan julukan Imam Penegak Sunnah, ya, Imam Penegak Sunnah Rasul, beliau secara terang-terangan menyatakan perang terhadap perbuatan bid'ah dan khurafat, dia membolehkan. Ya. Kenapa kalau itu memang dilarang? Loh, Ibnu Taimiyah sendiri loh. Itu ulamanya orang-orang yang sudah jelas dia adalah penegak sunnah, ya, dia melakukan perang terhadap bid'ah, dan dia senantiasa mengikuti. Loh, dia membolehkan. Ya, ada amalan yang orang hidup untuk bisa dijadikan landasan bahwa orang hidup bisa beramal untuk orang lain. Nah, untuk membahas itu, maka di sini ada bahasan yang cukup besar. Salah satu, ya, nanti ada beberapa hal, kemudian bagaimana yang duduk perkaranya. Jadi supaya kita tidak salah memaknai apa yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tersebut dan Ibnu Qayyim sebagai muridnya ini. Yang masalah pertama adalah, ya, orang mati dapat manfaat amal orang hidup menurut Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berkata, barang siapa yang berpendapat bahwa seorang itu tidak akan memperoleh kecuali hasil usahanya sendiri di dunia, maka pendapat itu tidak benar. Ya, jadi menurut Ibnu Taimiyah tidak benar. Ya, Ibnu Taimiyah tidak mungkin kita berani menyalahkan karena mereka Ibnu Taimiyah adalah seorang penegak sunnah seperti itu. Alasannya ialah kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Ya, anjuran ini menunjukkan bahwa orang yang telah meninggal itu bisa memperoleh ganjaran dari doa orang yang hidup. Hal ini menunjukkan pula bahwa seseorang itu bisa mendapat ganjaran dari yang bukan hasil usahanya sendiri. Jadi seperti orang mati, kalau didoakan Allahumma gfir lahu warhamhu dan seterusnya, mereka mendapat manfaat. Ya, maka menurut keanggapan orang bahwa menurut Ibnu Taimiyah bahwa orang hidup ini, orang yang sudah mati masih bisa mendapat manfaat daripada orang yang masih hidup. Contohnya apa? Ternyata doa seperti itu. Perhatikan ulama, ya, ini ada ulama namanya Abu Muhammad Darwis, muridnya Ibnu Taimiyah yang sangat terkenal, alim ini, dia mendudukkan perkaranya. Jadi sesungguhnya orang yang mendoakan orang yang mati itu, baik yang mendoakan itu termasuk anak atau bukan anaknya, maka masalahnya kedudukannya adalah sebagai berikut. Bila yang mendoakan itu seorang anak untuk kedua orang tuanya, maka sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena sudah jelas dari sabda Rasulullah, yaitu doa seorang anak yang soleh kepada orang tuanya akan memberi manfaat pada orang tuanya. Ini timbul pertanyaan, kenapa bisa demikian? Maka jawabnya adalah sebagai berikut. Padahal di dalam Al-Quran senantiasa diterangkan wa alaisa lil insani illa ma syaa. Manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakan. Tapi kenapa itu bisa dapat? Maka ternyata kata Nabi kita, anak itu termasuk usaha orang tua. Karena anak termasuk usaha orang tua, apapun yang dikerjakan oleh anak itu berdasarkan hadis dan Al-Quran itu termasuk juga bisa sampai kepada orang tuanya. Hanya anaknya, ya, termasuk haji yang dikerjakan, sedekah yang dilakukan, kemudian ya semua amal-amal ini, ya, untuk orang tua mendoakan bisa. Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu." Kalau orang sudah mati itu putuslah amalnya illa min salasin, kecuali 3 perkara. Artinya tidak ada lagi amal yang bisa nyambung kepada orang mati itu yang sudah mati kecuali 3. Semua putus. Ya, haji, umroh, perintah apa saja tidak ada. Ya, sudah tidak ada lagi kecuali 3 perkara yang pasti bisa nyambung.
Yang pertama, setakotin jariatin, yaitu sedekah jariah yang tercatat dia masih hidup, suka sedekah dengan hartanya yang hak, maka dia akan mendapatkan manfaat. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang lain dan orang lain itu tetap mengamalkan mengajarkan itu. Awalatin salihin yad'ulahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kepadanya. Ya sampai di sini dulu. Sementara nanti akan saya lanjutkan besok pertemuan yang berikutnya tentang penjelasan masih cukup banyak tentang hal ini. Nanti tolong disiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa mendudukkan persoalan ini dengan yang sebenarnya. Jadi kita tidak salah paham atau salah penerimaan tentang hal-hal yang seperti ini. Nah, ini ternyata pertanyaannya sudah cukup banyak. Ini memang mancing pertanyaan. Ya, maka sementara saya cukupkan ini, masih banyak masalah sih tentang nanti di Mauqif, ya, Rasulullah bisa memberi syafaat. Nah, kemudian ada lagi Rasulullah bisa memberi syafaat orang supaya masuk surga lebih dahulu. Itu bagaimana kondisi keadaannya. Apakah memang amal itu hanya amalnya sendiri atau itu amal orang lain bisa bermanfaat untuk dirinya. Monggo